Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa. Muhammad ibn Abdillahi ahlus sidiki wa ahlul wafa. Syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua nikmat yang kita dapatkan. Kemudian berdoa kita, berselawat kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati kaum muslimin dan kaum muslimat. Kita disuruh berikhtiar dan disuruh pula berdoa. Keduanya berhubungan erat. Ketika kita berikhtiar tanpa diiringi oleh doa, maka seolah-olah ikhtiar kita tadi tidak punya ruh. Atau sebaliknya, jika kita berdoa tanpa berikhtiar, maka kita tidak melakukan syariatnya. Berdoa itu ibadah. Berdoa disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berdoa kepada Allah, ada adab hati kita. Apa itu? Yaitu yakin. Yakin kita, doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama, adab hati kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Surat Al-Ghafir ayat 60. Wa qala rabbukum, dan berfirman Tuhan kamu. Apa firmannya? Ud'uni, berdoalah kepadaku. Astajib lakum, pasti kukabulkan kepadamu. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, sayadkhuluna jahannam, akan kumasukkan ke neraka jahannam, dakhirin, dalam keadaan hina. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Qala rabbukum, dan berfirman Tuhan kamu, ud'uni, berdoalah kepadaku. Astajib lakum, kukabulkan bagimu. Dengan kalimat astajib dapat memautkan hati kita bahwasanya doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Untuk menguatkan keyakinan kita terhadap dimakbulkannya doa kita, hadis Abu Daud nomor 1488 dari Salman, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rabbakum, sesungguhnya Tuhan kamu, tabaraka wa ta'ala, maha suci lagi maha tinggi, hayyun karimun, maha hidup, malu lagi maha mulia, yastahyi min abdihi, dia malu dari hambanya, iza rafa'a yadaihi, apabila hambanya tadi mengangkat tangannya, ayyaruddahuma sifran, kembali tangan hamba itu dalam keadaan kosong. Artinya apa? Allah makbulkan, menjawab, memberikan doa kita. Malu Allah kalau dia tidak mengabulkan, kalau dia tangan hambanya tadi kembali dalam keadaan kosong. Muslimin muslimat yang seiman dan seakidah.
Seperti apa kalimat seseorang yang berdoa terdengar ketika hatinya itu dalam keadaan yakin doanya itu dikabulkan? Adalah seperti kalimatnya pasti. Hadis Muslim nomor 2679 dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iza da'a ahadukum, apabila berdoa salah seorang daripada kamu, fala yakul, maka janganlah dia mengatakan, Allahumma ghfirli in syi'ta, ya Allah, ampuni aku jika engkau kehendaki. Ya Allah, ampuni aku jika engkau kehendaki. Jika engkau kehendaki. Di sini tidak pastinya. Terdengar tidak yakin Allah akan mengampuninya jika engkau kehendaki. Jadi pasti. Tidak ada kalimat jika engkau kehendaki. Ya Allah, sembuhkan aku jika engkau kehendaki. Ya Allah, tinggikanlah pendidikanku, banyakkanlah pengetahuanku jika engkau kehendaki. Tidak pasti kedengarannya. Jadi oleh karenanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pasti. Ya Allah, sembuhkan aku. Tidak ada yang bisa menyembuhkan selain kesembuhan yang Engkau berikan. Kesembuhan yang tidak mendatangkan penyakit lagi. Ya Allah, jauhkanlah bala ini, jauhkanlah cobaan ini. Engkau lah yang bisa menjauhkan. Engkau lah yang bisa kuasa menghindarkan, mencampakkan semua bala ini. Pasti. Kemudian apa? Walakin liya'zimal mas'alah. Walakin liya'zimil mas'alah. Akan tetapi hendaklah dia mempertajam permasalahan yang dia minta. Pertajam permasalahan yang kita minta. Jika kita ingin melanjutkan pendidikan, maka kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, saya sekarang tingkat segini. Kemudian saya ingin melanjutkan ke Madinah, ke Maroko, ke Mesir. Keuangan saya, keadaannya seperti ini. Pekerjaan orang tua saya seperti ini. Sebutkan. Pertajam permasalahan yang kita minta. Allah kan maha tahu. Betul, Allah maha tahu. Tapi ketika kita mempertajam permasalahan yang kita minta, Allah suka. Lidah kita basah. Lidah kita memang betul-betul berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, muslimat, rahimakumullah. Kalau ke manusia kita mendetilkan permintaan seperti itu, manusia akan bosan. Pak, saya minjam uang, saya akan bayar 2 hari lagi. Pekerjaan saya seperti ini, saya akan bayar tanggal itu. Jelas sejelas-jelasnya. Manusia tadi akan bosan. Tapi kalau Allah, kita jelaskan permintaan kita, Allah malah senang kepada kita. Kemudian yang berikutnya, wal yu'azzim rugbah, hendaklah dia membesarkan harapannya kepada Allah. Ya betul-betul besar harapannya, karena memang tidak ada yang bisa memakbulkan doa selain Dia. Membesarkan harapan, berbesar hati untuk berharap kepada Allah. Hadis dilanjutkan, innallaha la yata'azzamu syai'un a'tahu. Sungguhnya tidak sesuatu pun Allah merasa kebesaran pada sesuatu yang Dia berikan. Artinya apa? Dia akan berikan, pasti Dia berikan. Kemudian konsentrasi terhadap doa kita. Hadis Tirmizi 3479 dari Abu Hurairah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Udu'u rabbakum, berdoalah kamu kepada Tuhan kamu. Wa antum muqinuna bil ijabah, kamu yakin doa kamu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
muqinuna bil ijabah, yakin doa kita dijawab. Innallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilillah. Sesungguhnya Allah tidak memakbulkan doa dari qalbin ghafil, dari hati yang lalai, lagi lena. Kaum muslimin muslimat yang seiman dan seakidah, sesuai permintaan lidah kita dengan hati kita, kita minta agar pendidikan kita sampai ke jenjang S1, S2, dan S3. Hati kita juga seiring, sama konsentrasi kita. Kita minta kesembuhan, lidah kita minta kesembuhan, hati kita minta kesembuhan pula. Sesuai, sejalan kata lidah dengan kata hati. Karena Allah seperti kata hadis tadi, la yastajibu doa, tidak mengabulkan doa min qalbin ghafil, dari hati yang lalai, lagi lena. Muslimin muslimat rahimakumullah. Kemudian berikutnya adalah ketika kita berdoa kepada Allah, kita merasakan diri kita lemah. Allah lah yang memakbulkan doa kita. Tidak ada yang lain. Kita merasakan di titik terlemah, di titik memang membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah doa orang yang terzolimi cepat dikabulkan oleh Allah? Karena dia merasa lemah. Dia merasa dilemahkan, dihinakan, tidak ada yang kuat. Kalau dia lawan, dia tidak bisa. Orang yang menzolimi dia itu kuat. Maka yang terkuat siapa? Allah. Karena dia merasa di titik terlemah tersebut, maka cepat dikabulkan doanya. Karena merasakan diri di titik terlemah itu adalah semacam sinyal cepat datangnya kepada Allah. Ada pengantar listrik kepada Allah. Bahwasanya hambanya tadi butuh pertolongan. Dan hambanya tadi meyakini dia maha kuasa. Muslimin muslimat rahimakumullah. Bukankah apa yang kita dapatkan hari ini adalah permintaan kita, adalah doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasangan yang kita ada di samping kita hari ini, itu adalah doa-doa kita. Rumah yang kita miliki hari ini adalah permintaan kita. Kata-kata lidah kita meminta kepada Allah. Kendaraan kita hari ini, pendidikan kita hari ini, setidaknya ada di hati kita. Kalau bisa saya itu, kalau bisa saya dapat itu. Jadi mari kita berdoa. Bagi adik-adik pelajar, adik-adik mahasiswa, minta yang banyak. Jangan minta kepada Allah kalau kuliahnya di Indonesia, tapi minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kuliah di luar negeri. Saya tidak berbicara memudah-mudahkan yang sulit, tapi memang Allah itu maha kuasa. Ketika dia berikan kepada kita, itu baru sedikit di sisi Allah, walaupun itu adalah besar pada diri kita. Muslimin muslimat rahimakumullah. Oleh karenanya, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan apa yang kita sampaikan tadi, yaitu berdoalah dengan penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mantapkan, pastikan kalimat kita. Jangan bolak-balik. Kemudian yang ketiga adalah pertajam permasalahan yang kita minta. Kemudian yang keempat adalah berbesar harapan, besar harapan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian meyakinkan kita lemah, di titik terlemah. Allah lah yang akan mengabulkan, yang maha kuasa memberikan, menjawab, memberikan doa-doa kita.
Demikian saja yang bisa kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.